NBA 2023-2024 diwarnai oleh persaingan ketat dari dua rookie berbadan jangkung, yaitu Victor Wembanyama dan Chet Holmgren. Saat ini, Chet bisa dibilang sedikit lebih unggul dari Wemby. Meski begitu, dalam urusan performa single game, Wemby lebih unggul dari Chet. Wemby pernah punya beberapa game di mana ia mencatatkan stats yang absurd, seperti misalnya mencetak 38 poin dan 10 rebound saat berhadapan dengan Phoenix Suns, mencetak 30 poin, 13 rebound, dan 6 blok saat berhadapan dengan LA Lakers, dan masih banyak lagi. Stats Wemby benar-benar absurd untuk ukuran seorang rookie berusia 19 tahun. Ya, saya tahu Wemby memang mempunyai tinggi yang sangat menjulang, meski begitu tetap saja hal ini merupakan hal yang amat impresif, karena di sepanjang sejarah kita sudah pernah melihat banyak pemain muda dengan tinggi menjulang seperti Wemby. Meski begitu, jarang sekali ada yang bisa tampil sebaik Wembanyama. Beberapa waktu yang lalu, Wemby berhadapan dengan Portland Trail Blazers. Di game tersebut, ia berhadapan dengan mantan rivalnya, yaitu Scoot Henderson. Sebelum masuk ke NBA, Scoot dan Victor Wembanyama merupakan dua rookie teratas. Mereka berdua memang memiliki tinggi badan dan gaya bermain yang berbeda. Meski begitu, mereka berdua sama-sama hebat di liga mereka masing-masing. Saat ini, Wemby jelas jauh lebih unggul dari Scoot Henderson. Bukan berarti Scoot punya performa yang buruk, hanya saja Wemby memang sangat hebat. Wemby bermain luar biasa di game melawan Portland Trail Blazers ini. Di game ini, berbeda dengan game-game sebelumnya, para pemain Spurs mulai ramai mempercayakan bola kepada Wemby. Jika biasanya pemain-pemain Spurs seperti Jeremy Sohan enggan mengoper bola ke Wemby, di game ini terlihat para teammate-nya Wemby ramai mengoper bola kepada Wembanyama. Perubahan gaya permainan ini berakhir bagus untuk Wemby dan Spurs. Wemby jadi lebih produktif di game ini. Spurs pun juga jadi semakin cantik dan terlihat sangat garang saat berhadapan dengan Portland. Wemby benar-benar terlihat lengkap di game melawan Portland Trail Blazers ini. Tidak hanya handal dalam mencetak poin, tapi pemain asal Prancis ini juga amat baik dalam melakukan defense dan playmaking. Tercatat, Wembanyama berhasil mencetak 7 buah blok di game ini. Wemby juga membuat banyak small man Blazers jadi ketakutan saat melakukan penetrasi. Kehadiran Wemby di paint area membuat para pemain Blazers jadi terburu-buru saat melakukan layup, membuat tembakan mereka menjadi tidak akurat. Wemby sendiri menutup pertandingan melawan mantan rivalnya ini dengan torehan 30 points, 6 rebounds, 6 assists, dan 7 blok. Yang luar biasanya, Wemby mencetak catatan impresif tersebut hanya dalam waktu 24 menit 21 detik saja. Dengan catatan tersebut, Wemby pun berhasil menjadi pemain NBA pertama yang berhasil mencetak setidaknya 30 poin dan 7 blok dalam waktu kurang dari 30 menit. Tidak pernah ada pemain lain di sepanjang sejarah NBA yang berhasil mencatatkan catatan seimpresif itu. Oh ya, Wemby juga menjadi rookie kedua di sepanjang sejarah NBA yang berhasil mencetak setidaknya 30 points, 5 rebounds, 5 assists, dan 7 blok di sebuah pertandingan NBA. Rookie lain yang berhasil mencapai pencapaian ini adalah seniornya di San Antonio Spurs, yaitu The Admiral, David Robinson. BTW, Wemby ini lebih luar biasa dari Robinson. Jika David Robinson mencatatkan catatan tersebut pada saat usianya 24 tahun, Wemby mencatatkan catatan ini di usia yang masih remaja, yaitu 19 tahun. Oh ya, untuk informasi, legenda Spurs David Robinson baru bermain di NBA di usia 24 tahun. Ia seharusnya bisa bermain di NBA sejak usia 22 tahun. Meski begitu, karena saat itu ia ditugaskan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, akhirnya ia pun harus absen selama 2 musim dan baru bisa bermain di usia 24 tahun. Kembali ke Wembanyama. Ada catatan menarik dari Wemby di game melawan Portland ini. Di sepanjang pertandingan, Wemby berhasil mencetak 7 buah blok, sementara itu, Blazers hanya mampu mencetak 4 blok saja. Jadi, Wemby seorang diri mencetak lebih banyak blok dari seluruh 12 pemainnya Portland Trail Blazers. Luar biasa. BTW, ini bukanlah pertama kalinya Wemby memiliki blok yang lebih banyak dari seluruh ke-12 pemain lawan. Tercatat, di musim 2023-2024 ini, Wemby telah 13 kali memiliki pertandingan di mana ia mencetak lebih banyak blok dibanding seluruh roster lawannya. Impresif. Wemby memang merupakan raja dalam hal blok. Performa impresifnya dalam blok mengingatkan kita kepada performa impresif Manute Bol di era 80-an. Hanya saja, bedanya,
Jika Manute Bol tidak bisa mencetak angka dan melakukan dribble, Wemby ini amat ahli dalam mencetak angka dan melakukan dribble. Intinya, Wemby merupakan versi yang lebih lengkap dari Manute. BTW, di musim ini, Wemby total telah memiliki 6 pertandingan, di mana ia mencetak 5 blok atau lebih. Dengan torehan tersebut, Wemby menjadi remaja dengan 5 blocks game terbanyak kedua di sepanjang sejarah NBA. Remaja dengan 5 blocks game terbanyak di NBA adalah Eddie Griffin. Pada musim 2001-2002, Eddie, yang masih berusia 19 tahun, berhasil mencetak 7 buah 5 blocks game. Ia kala itu berhasil menjadi shot blocker terbaiknya Houston Rockets. Ngomongin soal pertandingan melawan Portland Trail Blazers, rival Wemby di game ini, Scoot Henderson, sebenarnya juga tampil cukup apik. Di pertandingan ini, Scoot, yang dimainkan sebagai starter, tampil cukup apik dengan 25 poin dan 4 assist. 25 poin dari Scoot tersebut merupakan pencapaian tertingginya selama ia bermain di NBA. Wemby benar-benar luar biasa di game melawan Blazers ini. Meski hanya bermain sebentar, tapi ia berhasil tampil seproduktif ini. Wemby sendiri sebenarnya tidak ingin bermain dengan menit bermain yang sedikit. Pada sebuah konferensi pers, Wemby berkata bahwa Coach Pop lah yang membatasi menit bermainnya. Coach Pop sepertinya takut Wemby mengalami cedera, sehingga ia membatasi menit bermain Wemby menjadi 20 menitan saja, dan tidak membiarkan Wemby bermain back-to-back games. Hal ini jelas merupakan hal yang cukup menyedihkan, padahal Wemby sendiri berkata bahwa ia sebenarnya sanggup bermain selama 30 menit lebih. Meski begitu, karena ia merupakan seorang pemain yang tidak punya kendali, akhirnya ia pun hanya bisa nurut dengan Coach Pop. Berbagai fans bingung dan mengecam keputusan dari Coach Pop ini. Mereka berpikir sangat tidak bijak untuk menahan Wembanyama seperti ini. Wemby seolah-olah dijadikan bahan eksperimen Coach Pop di masa-masa akhirnya melatih di NBA ini. Bagaimanapun, meski Wemby hanya bermain sebentar, tapi Wemby tetaplah merupakan defender terbaik di NBA musim ini. Di musim ini, dengan total 121 gabungan blok dan steal, Wembanyama menjadi pemain dengan blok plus steal terbanyak di NBA. Wemby mengalahkan 2 defender NBA hebat lain, yaitu Brook Lopez dan Anthony Davis. Hal ini merupakan hal yang luar biasa, padahal Wemby bermain 4 game lebih sedikit dari Lopez dan Davis. Meski begitu, Wemby tetap berada di urutan pertama. Saat ini, Wemby sendiri merupakan pemimpin di NBA dalam urusan blok. Dengan rataan 3,2 blocks per game, ia berhasil mengalahkan beberapa shot blocker hebat di NBA, seperti Brook Lopez, Chet Holmgren, Rudy Gobert, dan masih banyak lagi. Saat ini, Wemby masih berusia 19 tahun. Di usia semuda ini saja, Wemby sudah berhasil tampil seperti pemain veteran. Bayangkan, apa yang bisa ia lakukan dalam 3 hingga 5 tahun lagi. Jika ia bisa terus sehat dan menjaga tubuhnya, saya yakin Wemby dapat menjadi wajah baru di NBA. Ia mungkin saja bisa mencetak quadruple-double atau triple-double dengan mudah. Skill impresifnya dalam mencuri bola dan memblokir bola, ditambah dengan skill mencetak poin dan playmaking-nya yang amat baik, membuatnya menjadi senjata yang amat mengerikan di masa depan. Baiklah, itulah tadi video pembahasan tentang Victor Wembanyama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.